Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinari Kusumaning Tias, nomor induk mahasiswa 204210033, kelas TBIA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang 3 subbab, yaitu pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, dan yang terakhir yaitu perbedaan mendidik dan mengajar. Pengertian pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Yang kedua, Muhammad Natsir. Secara lebih filosofis, Muhammad Natsir yang dinamakan pendidikan ialah suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti kemanusiaan dengan arti sesungguhnya. Yang ketiga yaitu Ahmad Tafsir. Ahmad Tafsir memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah berbagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik terhadap seseorang atau anak didik agar tercapai perkembangan yang maksimal yang positif. Dari ketiga ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut memuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia, yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi dan tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, jenjang pendidikan, standar pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, arah pendidikan di Indonesia sudah ditentukan dengan sedemikian rupa. Tujuan pendidikan itu tiada lain adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, berperasaan, berkemauan, dan mampu berkarya, mampu memenuhi berbagai kebutuhan secara wajar, mampu mengendalikan hawa nafsunya, berkepribadian, bermasyarakat, dan berbudaya. Implikasinya, pendidikan harus berfungsi untuk mewujudkan atau mengembangkan berbagai potensi yang ada pada manusia dalam konteks dimensi keberagaman, moralitas, individualitas atau personalitas, sosialitas, dan keberbudayaan secara menyeluruh dan terintegrasi. Dengan kata lain, pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu perbedaan mendidik dan mengajar. Mendidik. Definisi mendidik yang dimaksud adalah upaya menciptakan situasi yang kondusif sedemikian rupa sehingga peserta didik mau dan dapat belajar atas dorongan sendiri untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Tekanan pada definisi ini adalah menciptakan situasi belajar yang dapat membangkitkan motivasi intrinsik peserta didik untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu mengajar. Kata mengajar berasal dari kata ajar yang artinya memberi pelajaran dan pendidik kepada peserta didik. Hal ini berbeda dengan pengertian mendidik yang menekankan pada upaya mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri peserta didik itu sendiri. Dengan demikian, mengajar dapat disebut sebagai upaya mentransformasikan pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni. Keempat kelompok pengetahuan tersebut seolah-olah dipindahkan dari pendidik atau dari sumber-sumber lain kepada peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.